Mungkin titiknya di saat punya anak pertama kali ya? Oke. Yang tadi kita obrolin itu, karena kita kayak kalau misalnya anak kita pengen jadi baik, kita harus berubah jadi baik dulu. Jadi startnya dari Oke. situ. Nah, start dari situ ya udahlah kan memang kalau misalnya kita istilahnya berputar di lingkaran kebaikan, kita akan masuk ke spiral kebaikan terus kan. Mmm. Misalnya kayak sama dengan keburukan, kalau misalnya kita masuk dalam spiral keburukan pasti ketemunya keburukan lagi. Misalnya kayak orang dari pertamanya mulai dari apa ya, misalnya dari pergi malam lah. Nah, dari pergi malam kan spiralnya keburukannya kan banyak kan, dari Jadi pergi akhirnya malam, jadi malam-malam. anak, jadi kemana, jadi kesini, jadi minum, jadi apa, jadi ya macam-macam lah spiral keburukan. Sama dengan kalau kebaikan. Kalau misalnya kita start dari spiral kebaikan, apapun itu yang paling kecil, pasti kita kan ketemunya kebaikan-kebaikan lagi gitu loh. Nah, jadi memang kita berusaha berubah itu memang waktunya panjang juga sih ya, 4 tahun lah, 4 tahun, 4,5 tahun. Oke, jadi sekarang udah nggak pernah pergi malam, Bang? Oh, udah jarang, jam jam 8.30 kita udah tidur kan. Tidur. 8.30 tidur? 8.30 tidur. Habis Isya pokoknya udah langsung mati ya. Iya, tidur Rumah biasanya udah. udah. Semua? Semuanya, anak-anak juga. Oke, bangun jam? Jam Jam 4.30. 4.30. Bangun jam 4, Subuh? jam 4.30. Max jam Iya. 5. Habis itu? Udah nggak, habis itu udah Nggak kegiatan. tidur lagi. Oh, ada yang olahraga. Iya, kalau kita Biasanya kita olahraga pagi, karena kan anak-anak kan bangun sekitar jam 7-an gitu kan. Terus Jam udah jam 6, 9 udah kegiatan kita masing-masing, ada yang kerja, ada yang apa gitu. Oke. Iya. Jadi waktu tidurnya tapi cepat jadi jam 8. Cepat. Tangkal. Zaman sekarang orang 8.30 Max tidur. jam 9 tuh Max ya. Max jam 9 lah. 9. Bagus banget ya. Kayaknya gue masih tidur jam 9. Tapi itu kayaknya ya itu aja sih, kayak yang tadi gue bilang, kayak akhirnya spiralnya masuknya kalau misalnya dia yang kebaikan ya ujung-ujungnya ketemunya situ lagi gitu loh ya. Itu sih kalau misalnya dari sosok suami ya, nggak tahu dari istri. Kenapa? Kalau istri Titiknya baliknya apa? rasanya di mana? Dari melihat contoh suami. Oh, oke. Karena apa ya? Yang aku bersyukurnya tuh Indra tuh nggak pernah nyuruh ini itu, cuma dia mencontohkan hal-hal baik. Dan aku bersyukur banget dia itu pada saat sudah menikah, dia belajar bagaimana dia bisa pantas disebut qawwam, pemimpin. Oke. Ya, karena kan sebenarnya kata qawwam itu kan bukan hanya soal kepala keluarga ya, tapi sebenarnya artiannya tuh banyak banget dan tanggung jawabnya tuh besar banget. Oke. Sesimpel dari kayak menafkahi istrinya. Menafkahi kan bukan cuma soal materi kan, tapi bagaimana si suami ini bisa memberikan tempat yang aman dan perlindungan yang nyaman juga untuk istrinya. Jadi kalau misalkan banyak banget berita-berita di luar sana ada suami yang menyakiti istrinya, itu salah banget gitu. Padahal harusnya suami itu adalah menjadi tempat berlindung istrinya, dan dia harusnya menjadi orang yang paling terakhir bisa menyakiti istrinya. Ya kan, jadi aku merasa bersyukur banget bahwa Indra tuh banyak belajar bagaimana dia bisa pantas disebut pemimpin di rumah. Karena juga sebagai seorang laki-laki ya, kayak kan banyak laki-laki pengen dihormati, pengen direspek. Tapi sebenarnya yang paling penting itu bagaimana cara laki-laki itu untuk pantas bisa direspek dan dihormati gitu. Karena kalau misalnya sebagai seorang laki-laki pengen dihormati, pengen direspek, tapi dia sendiri sebenarnya nggak pantas gitu buat direspek dan dihormati sama istrinya, kan susah juga. Jadi akhirnya bagaimana caranya sebagai diri sendiri berusaha lebih baik supaya istrinya pun juga akhirnya secara tidak langsung akan respek dan akan menghormati.